Assalamualaikum Bunda. Ketemu lagi di channel Bidan 5 Dunia bersama saya Bidan Dian. Kali ini kita akan membahas tentang HPL, Hari Perkiraan Lahir, yang mana ini sering membuat galau bunda-bunda karena bunda-bunda sering mendapatkan hasil pemeriksaan HPL itu yang berbeda-beda. Ada yang berdasarkan USG berbeda, ada yang dari penghitungan bidan berbeda. Penasaran kan Bunda? Jangan lupa subscribe dulu ya. HPL ya. HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Itu yang perlu bunda-bunda di sini pahami. Jangan berarti itu adalah hari pasti lahir. Ya, jadi itu adalah hari perkiraan lahir. Karena apa? Pada saat ditentukan HPL itu usia kehamilan adalah 40 minggu tepat. Nah, padahal persalinan itu bisa terjadi dari usia normalnya, dari usia 37 sampai dengan 41 minggu. Sehingga dari HPL, hari perkiraan lahir 40 minggu itu kan bisa maju 3 minggu ataupun bisa mundur. Sehingga Bunda itu persepsinya harus sesuai, yaitu hari perkiraan lahir, bukan hari pasti lahir. Begitu ya Bunda ya. Nah, di sini bagaimana cara menghitung HPL? Cara menghitung HPL itu ada dua Bunda, yaitu berdasarkan rumus Nagel dan berdasarkan USG yang biasanya digunakan. Kita nanti akan membahas tiap-tiap rumus tersebut atau bagaimana caranya sehingga Bunda bisa menentukan kapan HPL Bunda ya. Yang pertama saya akan membahas cara penghitungan HPL, hari perkiraan lahir berdasarkan rumus Nagel. Nah, di sini itu yang terpenting adalah kuncinya HPHT. Bunda harus tahu apa yang dinamakan HPHT. HPHT itu adalah haid hari pertama, haid terakhir ya Bunda ya. HPHT hari pertama, haid terakhir. Nah, itu Bunda tidak boleh berubah-ubah, karena kalau berubah-ubah nanti rumusnya juga atau hasilnya HPL-nya juga akan berubah-ubah tentunya. Jadi Bunda harus tentukan dengan pasti dari awal pemeriksaan sampai akhir. Kalau ditanya ya HPHT-nya harus sama. Nah, kita bahas dulu untuk HPHT, yaitu hari pertama haid terakhir. Jadi hari pertama haid terakhir itulah adalah haid terakhir yang kita dapatkan, tetapi hari pertamanya, bukan hari bersihnya. Contohnya, jika kita haid terakhir bulan Desember, kemudian Januari sudah tidak haid lagi. Nah, otomatis di sini haid terakhirnya adalah Desember. Nah, hari pertamanya kita akan menanyakan atau Bunda harus tahu pada bulan Desember itu Bunda menstruasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sebagai contoh adalah tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember. Yang berarti HPHT adalah tanggal 1 Desember. Begitu ya Bunda, sudah paham ya untuk menentukan HPHT. Setelah kita tentukan HPHT dengan tepat, maka kita akan menghitungnya HPL-nya. Itu tergantung HPHT kita. Jika HPHT kita di antara bulan Januari, Februari, dan Maret, maka tanggalnya itu kita tambahkan 7 dan bulannya kita tambahkan 9 untuk tahunnya tetap sama Bunda. Ya. Dan apabila HPHT kita di antara bulan 4 atau April sampai dengan Desember, cara penghitungannya untuk tanggalnya kita tambah 7 tetap, tetapi untuk bulannya kita kurangi 3 dan tahunnya kita tambahkan 1. Itu Bunda. Jadi ada dua cara tersebut ya. Contohnya kita bahas di sini. Misalkan nih saya menggunakan contoh
HPHT tanggal 2 Desember tahun 2019. Berarti tanggal 2-nya ditambah 7 menjadi 9, berarti tanggal 9. Kemudian bulannya yang bulan 12 atau bulan Desember kita kurangi 3, yang berarti adalah bulan 9. Kemudian untuk tahunnya yang berarti tahun 2020. Sehingga HPL-nya adalah tanggal 9 bulan 9 tahun 2020 apabila HPHT-nya tanggal 2 bulan Desember tahun 2019. Akan berbeda lagi jika di sini bulan HPHT kita adalah di antara Januari, Februari, dan Maret. Sebagai contoh, di sini tanggal 25 Februari tahun 2020 adalah HPHT-nya. Kita hitung HPL-nya ya. Jika tanggal 25 Februari tahun 2020, maka 25 ditambah 7 Bunda. Jadi hasilnya adalah 32. Kemudian bulan Februari adalah bulan 2. Itu di sini ditambahkan 9. Bukan dikurangi 3, tapi ditambahkan 9. Yang berarti adalah 11. Sehingga tahunnya tidak ditambah. Ya, tahunnya tetap 2020. Sehingga hasilnya adalah 32 bulan 11. Karena di bulan 11 itu tidak ada tanggal 32, sehingga kan bulan 11 usianya cuma 30. Ya kan Bunda? Sehingga akhirnya kita maju di bulan Desember, yang berarti 32 dikurangi 30 itu tanggal 2, kemudian bulannya jadi Desember. Jadi sama juga tanggal 32 bulan 11 sama dengan tanggal 2 Desember. Paham Bunda? Tentunya dengan rumus ini Bunda bisa menghitung HPL-nya sendiri ya Bunda ya. Nah, itu tadi rumus yang menentukan HPL berdasarkan rumus HPHT ya, atau rumus Nagel. Nah, sekarang kita ada juga untuk menentukan HPL berdasarkan USG. Biasanya kalau dokter kan menggunakan USG. Ini yang membuat kita bingung. Karena apa? Berdasarkan USG kadang beda-beda Bunda. Trimester 1 itu tanggal berapa? Trimester 3 beda lagi hasilnya. Nah, karena apa? Kalau menggunakan USG, cara pengukuran atau penilaian HPL atau menghitung HPL itu atau menghitung usia kehamilan itu adalah berdasarkan ada 3 Bunda. Tuh ya. Di antaranya yaitu BPD, biparietal diameter atau lingkar kepala janin. Terus kemudian ada juga dengan FL atau femur length atau panjang tulang femur, yang berarti tulang paha janin. Juga ada pengukuran dengan menggunakan CRL. Itu adalah ukuran panjang ujung kepala janin sampai dengan lumbal atau bokong janin istilahnya. Nah, itu sehingga pada saat trimester 1 sama trimester 3 kadang itu kan janin ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya lambat, kan berbeda-beda, banyak faktor dari kehamilan itu. Makanya bisa jadi pada usia trimester 1 sama trimester 3 itu berbeda hasilnya. Nah, tergantung dari pertumbuhan janinnya. Nah, kemudian yang paling bagus itu adalah untuk menentukan HPL atau untuk menentukan usia kehamilan itu dengan hasil USG pada trimester 1. Karena apa? Itu adalah ukuran yang awal yang biasanya dilakukan usia 8 minggu sampai 18 minggu Bunda. Itu di trimester 1. Sehingga nanti kita bisa melihat, wah kalau trimester 3 selama proses kehamilan itu ternyata bayinya terus tambah panjangnya cepat sekali dan gendut misalkan ya. Nah, itu otomatis HPL-nya juga akan maju dari perkiraan trimester 1. Tetapi kalau ternyata nggak terlalu gendut, terus agak kecil lah kayak gitu, sehingga HPL-nya juga bisa terjadi mundur. Nah ini Bunda tidak perlu khawatir. Karena apa? Berbeda-beda untuk HPL-nya. Karena dari HPL rumus tadi berdasarkan HPHT,
Dan juga dari USG, seorang tenaga kesehatan atau dokter itu akan menilai, menganalisis bagaimana perkembangan janinnya dan dianalisis bagaimana kondisi air ketubannya, bagaimana kondisi plasentanya, seperti itu, sehingga nanti HPL bisa ditentukan. Ya, jadi Bunda nggak perlu khawatir, itu nanti akan dianalisis. Yang penting kita selalu kontak dengan tenaga kesehatan, baik dokter ataupun bidan, dan nanti dilihat atau Bunda juga merasakan kesejahteraan janin melalui gerakan janinnya. Itu ya Bunda ya. Jadi itulah yang biasanya membuat galau, kenapa HPL-nya kok jadi berubah ya, berdasarkan pemeriksaan bidan, berdasarkan HPHT atau hitungan kita itu di tanggal sekian, ternyata di USG trimester 1 sama trimester 3 itu juga berbeda. Itu kadang memang sering terjadi seperti itu, karena ini adalah nanti analisa dokter atau analisa tenaga kesehatan yang menganalisa bagaimana pertumbuhannya, sesuai tidak dengan usia kehamilan yang sebenarnya atau tidak. Nah, begitu penjelasannya Bunda, kenapa HPL bisa jadi berbeda-beda. Bunda tidak perlu khawatir, tetap selalu konsultasi sehingga Bunda tidak bingung. Gitu ya Bunda ya.